Yesus itu kalau berdoa dia itu bersujud gitu. Ya terus kakak? Yesus berdoa, dia bersujud. Tapi kenapa kok orang-orang Kristen itu malah dia berdoanya nyanyi-nyanyi kayak tadi ya Kak Mari tadi ya. Kak Mari kan berdoanya nyanyi-nyanyi, terus berdoanya kepada Yesus. Sedangkan Yesus ini dia berdoa itu kepada Allah. Tapi Kristen ini mendapatkan pengajaran itu dari mana Kak Mari? Untung karena ada Alkitab ya, semua apa yang kita imani itu tentu kan dasar kita tuh kan kita punya kitab masing-masing kan begitu kan Kak. Jadi kenapa kita harus kalau Tuhan atau Yesus ya apanya kan pribadi Yesus dulu dia kan berlutut dan berdoa kepada Bapa, kepada Allah ya, itu tadi maksud kakak ya. Itu kan dalam pribadi manusianya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel Tanya Jawab Iman, tempat di mana Islam dan Kristen bertemu dalam ruang diskusi dan debat. Di sini, setiap argumen akan diuji dengan dalil, logika, dan kejujuran berpikir. Para apologet Islam akan menjelaskan kebenaran agama Islam dengan hujah yang kuat, sementara pihak Kristen akan bertanya dan berusaha mempertahankan keyakinannya dengan cara mereka. Ini bukan sekedar diskusi dan debatan, melainkan pembelajaran iman dan logika yang membuka mata kita tentang siapa Tuhan sebenarnya dan bagaimana manusia memahami wahyunya. Nah, singkat kata, mari kita lihat video sekarang. Oke, cek. Udah. Enggak. Enggak ada hotel, Kak. Hostnya nggak ada suara. Oh, maaf ke mute. Nggak ada suara ya, waduh. Sekarang udah ya, maaf ya, saya mute. Oke. Karena hostnya itu terlalu semangat kali. Iya. Kak Mari. Kristen Kak, Kristen. Kata kali Kak. Kristen. Oke, mantap. Iya Kak Mari, di sini ada narasumber saya, Bang Rahmat Hidayat. Silakan berdiskusi dengan Bang Rahmat. Mungkin Kak Mari ini mau diskusi atau mau bertanya, silakan. Mau diskusi. Ya, silakan. Mau diskusi Bang Rahmat. Apa ya? Kakak ini Kristen? Kristen Bang, Kristen. Kristen apa tuh?
karismatik, GBI. Karismatik ini Wanes ya? Hah? Wanes ini ya? Apa? Wanes Tritunggal. Tritunggal atau Wanes? Yohanes? Ini Wanes kah? Wanes atau Tritunggal ini? Tritunggal. Nah, silakan, apa yang mau didiskusikan? Apa bang? Apa yang mau didiskusikan ini? Mau bertanya atau ditanya ini? Ditanya boleh juga. Ya, terima kasih Kak. Gimana Kak? Saya dulu yang nanya atau host dulu? Tapi ini Bang Rahmat, mohon maaf nih Bang Rahmat, nih suara perangkatnya noise banget soalnya Bang Rahmat. Suara Bang Rahmat kecil terus noise. Coba, ini masih noise? Iya, kecil banget. Udah enggak, kalau di mute enggak, cuma kecil banget Bang Rahmat, suaranya kecil terus noise-nya yang besar gitu Bang Rahmat. Jadi diskusinya juga dengerinnya jadi nggak enak juga kalau suaranya nggak gitu Bang. Mungkin perangkatnya dibenerin dulu aja Bang Rahmat ya. Bang Rahmatnya suaranya soalnya nggak jelas ini. Oh iya, Bang Rahmatnya turun dulu. Kak Mari ini Kristen ya dari GBI. Ini GBI ini yang saya tahu ya, saya pernah dulu diajak ke gereja GBI ya. Di situ semangat gitu ya orangnya ya. Iya, bersukacita banget dong Kak. Bersukacita banget. Iya, bersukacita ya. Nggak ada sedih-sedihnya, nggak ada itu. Kalau aku ke sana tuh bener-bener mereka tuh senyum bahagia semua gitu ya kalau mereka di gereja ya. Iya, betul. Karena kalau kita mau ketemu dengan Tuhan kita tuh pasti dengan muka yang berseri-seri, dengan bersukacita gitu. Mestinya kita kan datang ke gereja tuh kan karena mungkin ada banyak beban, masalah. Kalau kita datang dengan Tuhan itu pasti janji Tuhan itu kan dia memberikan kita jalan. Dia memberikan kita solusi dari setiap masalah yang kita hadapi. Jadi kita datang ke Tuhan tuh pasti dengan wajah yang berseri-seri. Tapi kayaknya kakak juga seperti itu ya Kak ya? Kalau dulu saya sih bukan di aliran gereja yang karismatik Kak. Jadi saya gerejanya aliran yang denomnya Calvinis. Jadi memang yang tenang, santai gitu. Tapi sekali-kali pernah diajak main ke situ dulu ke GBI. Oh, jadi kakak ini dari Kristen juga, jadi mualaf. Iya Kakak. Dulu saya Kristennya itu di gereja yang santai, yang tenang, yang nggak ada tepuk tangan. Katolik berarti ya Kak? Katolik Bukan, ya? Protestan. Protestan. Oh iya. Tapi Iya. mungkin sedikit agak berbeda lah ya dari Beda. Protestan sama karismatik tuh pasti sedikit berbeda lah. Terus Iya kan banyak liturginya kan beda-beda tiap gerejanya gitu. ya terus ada kebanyakan di Protestan tuh kalau nggak salah ya ada mungkin banyak organisasi yang gimana ya? Mungkin yang dilaksanakan di gereja itulah. Ya Kak, langsung aja sih. Aku penasaran tapi ya Kak ya, dari sekian banyaknya denominasi ya di dalam Kristen kan, tiap iya. gereja punya liturgi masing-masing. Mereka Iya. punya apa namanya ya, aturan untuk dalam gerejanya ya maksudnya ya. Mereka punya sendiri-sendiri kan. Nah ini sebenarnya tapi saya bingung sih. Kalau memang Kristen ini pengikut Yesus ya kan, mereka kan mengikuti apa yang Yesus lakukan. Nah tapi yang saya tahu Yesus itu saat dia berdoa ya itu tercatat ya di Lukas 6 ya, Lukas 6 ayat 11. Nah Yesus itu kalau berdoa dia itu bersujud gitu. Ya terus kakak? Yesus berdoa dia bersujud. Tapi kenapa kok orang-orang Kristen itu malah dia berdoanya nyanyi-nyanyi kayak tadi ya Kak Mari tadi ya. Iya. Berdoanya nyanyi-nyanyi, terus berdoanya kepada Yesus. Sedangkan Yesus ini dia berdoa itu kepada Allah. Tapi Kristen ini mendapatkan pengajaran itu dari mana Kak Mari? Tentu karena ada Alkitab ya, semua apa yang kita imani itu tentu kan dasar kita tuh kan kita punya kitab masing-masing kan begitu kan Kak. Jadi
Kenapa kita harus kalau Tuhan atau Yesus ya, kan pribadi Yesus dulu, dia kan berlutut dan berdoa kepada Bapa, kepada Allah ya, itu tadi maksud kakak ya. Itu kan dalam pribadi manusianya. Itu kan kenapa dia berdoa kepada Bapa, itu kan pribadi manusianya. Terus Seperti itu. Tetapi statusnya itu tidak akan pernah menghilang, tidak akan pernah hilang ketika dia sebagai manusia. Tetap statusnya itu tidak. adalah Allah. Statusnya tidak akan hilang, dia tetap Allah. Gimana sih Kak? Maksudnya dia itu katanya tetap dia Allah. Tapi yang bersujud itu manusia. Yang bersujud itu kan manusianya, Kak. Yang bersujud itu kan manusianya. Dia kan Yesus Kristus ini kan, Yesus Kristus itu kan manusia. Betul. Manusia. Bukan Nah, Tuhan ya. manusianya ya. Yesus kan manusia. Nah, Berarti jadi Yesus bukan Tuhan. manusianya sebagai manusianya yang sujud kepada Bapa. Yang Tuhan yang siapa? Itu dia sendiri. Itu statusnya adalah Allah itu sendiri. Oh, Nah, Yesus kakak, itu aku Allah tanya itu sama kakak sendiri. dulu. Kakak mau nanya pribadi manusia Allah itu sendiri atau Allah itu sendiri? Karena saya bingung, karena apa Kak? Karena kalau kita campur-campurkan, dia kan manusia, kenapa dia menyembah Allah? Gitu. Jadi sekarang kakak mau bertanya, dia pribadi manusianya atau pribadi dia sebagai status Allah? Yang kakak tanya sekarang. Yang saya tanya ya, langsung aja deh. Kalau di dalam Matius ya Kak ya, di dalam Matius 26 yang ke-39, di situ Yesus itu kan maju sedikit lalu sujud dan berdoa. Dan berdoa. Iya, Kenapa dia dia bersujud dan dia berdoa? Nah, kalau Yesus ini dia sujud dan berdoa, dia berdoa kan kepada Bapa, ya kan? Iya. Bahkan di plus 6:11 itu dia berdoa kepada Allah. Lalu ini yang berdoa ini, Yesus ini dia, tadi kakak bilang dia manusia. Yang jadi Tuhan siapa? Manusia. Yang jadi Tuhan siapa? Yesus itu sendiri yang menjadi manusia. Yesus itu sendiri juga adalah itu Allah sendiri. Yesus itu juga yang menjadi Bapa. Mungkin Kristen kebanyakan memanggil Bapa ya, karena hubungan lebih dekat ya. Kayak kita sebagai orang tua, hubungan kita tuh lebih dekat. Kan begitu kan, Kak ya? Jadi itu Yesus itu sendiri. Jadi saya bertanya sama kakak. Kakak mau bertanya, kepribadian Allah itu seperti kepribadian Allah sebagai manusia atau kepribadian Allah dia berstatus Allah itu sendiri? Yesus ini jadinya manusia apa Tuhan? Katanya Yesus manusianya, Dia kan Yesus Tuhannya, Tritunggal, tapi dia kan? berdoanya berdoa kepada dirinya sendiri gitu. Gini Kak, kakak paham dulu. Yesus itu kan Yesus itu kan juru selamat kita ya Kak. Yesus itu adalah teladan kita menuju untuk surga. Kan gitu kan Kak. Kenapa yang perlu paham dulu gini Kak. Yesus itu kenapa bisa menjadi manusia? Gitu loh Kak. Kenapa? Jadi harus perlu juga dulu tahu dulu Yesus itu, atau gini lah, contoh hal kecil saja. Seorang raja nih Kak. Nih, aku kasih lah sama kakak ya. Seorang raja kebanyakan mungkin adalah mungkin di kita lihat seorang raja dia pakai baju yang biasa lalu turun ke masyarakat. Ini seorang raja nih, kita kasih pemahaman dulu. Seorang raja dia turun ke masyarakat dengan pakaian yang biasa saja. Kutanya satu sama kakak, apakah karena dia berpakaian biasa turun ke masyarakatnya, apakah hilang statusnya sebagai raja? Oh, oke. Raja saat dia berpakaian biasa, kemudian dia ke rakyatnya, Karena dengan turun dia tetap raja, tapi apakah kursi, turun? tapi sebentar, tapi kursi Raja. kerajaannya, bahkan istana kerajaannya sedang kosong karena rajanya sedang pergi ke rakyat. Jadi istananya kosong. Sekarang bukan masalah istana yang harus kita apa dulu. Ya kan kakak yang umpamain raja, gimana sih? Ya kan? Yang ku bilang ini kan statusnya tadi kan Kak. Iya, kalau Apakah statusnya dia tetap kalau iya. Yesus, kalau Yesus
kosongkah tahtanya? Tidak akan pernah bisa, karena dia Allah yang maha Ya besar. berarti jangan diumpamain sama raja itu dong. Kalau kata umpamain raja, dia pakai pakaian biasa, dia ke rakyatnya. Ya kalau dia pergi ke rakyatnya, berarti istana di kerajaan itu sedang Kan bukan kosong kutanya kursinya. kak, nih gini kak, pertanyaan aku pahami dulu. Pertanyaan aku tuh bukan saya bilang ketika raja turun ke masyarakat, apakah tahtanya berisi Di atau sini, tidak? oke, baik di Kan sini saya yang- tidak yang- mendebat. Oke, Nggak, baik, tunggu baik. dulu, Kita Kak. langsung ke poin, Maksudnya- kita langsung ke poin aja kak. Karena dari itu tadi di pun sini. maksudnya harus kita tahu dulu pertanyaan-pertanyaan yang harus kita Iya lemparkan. kakak berarti harus tahu pertanyaan saya karena pertanyaan saya tadi Kan di tadi aku yang awal. bertanya kak. Loh, kan tadi saya duluan yang nanya ini Yesus ini yang Tuhannya siapa? Iya kan aku Yang jawab. manusianya siapa? Kan aku jawab Terus kan, kakak Kak. kan Saya jawabnya bilang pakai gini. perumpamaan gimana sih kak? Ada aja. Iya kan, tetap aku kasih perumpamaan dong. Kenapa dia menjadi manusia tadi kan kita bilang. Tadi kenapa dia menyembah Allah itu sendiri kan gitu. Tentu saya bilang tadi kan kak, Yesus itu tidak akan pernah mengubah statusnya dia sebagai Allah. Meskipun Yesus itu dia jadi manusia, kan itu tadi pertanyaan kan kak. Bukan saya bilang apakah Yesus turun ke bumi lalu tahtanya kosong atau tidak, kan bukan itu pertanyaan kita kan Iya, kak. gini Ah. aja kak. Jadi Pembahasan paham. dari awal. Enggak, kakaknya jangan muter dulu, jangan muter dulu kak. Kakak jangan muter Kan dulu. yang muter-muter. Karena pembahasan di sini Yesus sedang tidak muter-muter. Yesus di dalam Matius 20. Bener, nggak muter-muter kak. Loh, Makanya saya Yesus bilang di jangan dalam muter-muter juga. Yesus Yang saya di dalam- bertanya, Astagfirullah. dengar dulu kak, pertanyaan Kita kan aku bicara tadi. pakai data. Kita kan bicara pakai data gitu loh kak. Jadi nggak usah cerita ke sana ke sini presiden, raja segala macam, nggak usah. Ini ada satu kasus yang tercatat datanya di dalam Matius 26:39 bahwa di situ Yesus itu sedang maju sedikit lalu sujud dan dia berdoa kepada Bapa. Nah, saat Yesus ini sujud, dia berdoa kepada Bapa. Yesus ini dia berdoa kepada siapa? Bapak itu siapa? Yang jadi Tuhan siapa? Dan Yesus saat berdoa dia apa? Karena aku udah jawab kak. Yesus sekarang sekarang aku jawab. Kakak bertanya itu dia sebagai manusia kakak tanya atau sebagai statusnya Itu sebagai yang saya Allah? tanya. Yesus ini siapa? Dia kan berdoa. Saat dia berdoa itu dia siapa? Oke kan tadi udah aku jawab sama kakak. Siapa dia? Yesus tuh sujud menyembah itu sebagai manusia pribadi, Oke. sebagai pribadi Saat manusia. Yesus sujud berdoa, Sudah Yesus terjawab. adalah manusia ya. Yesus Ya. adalah manusia. Yang jadi Manusia. Tuhan siapa? Yang jadi Tuhan siapa? Saat dia Nah, bersujud, yang jadi Tuhan sekarang siapa? bertanya, yang menjadi Tuhan apa? Siapa? Yang menjadi Tuhan siapa saat status Yesus nih, Kak. bersujud? Status ya kak. Status nih sekarang nih kakak tanya nih. Status Yesus Allah itu siapa statusnya? Ya kan kak? Sewaktu Yesus bersujud, yang jadi Tuhan siapa? Kak satu-satu. Tadi kan kakak Iya, bilang. kan tadi kan sudah dapat jawaban. Sewaktu Ah. Yesus sujud dan berdoa, Ya. Yesus itu manusia, betul ya? Ya. Lalu saya tanya, kalau Yesus ini manusia saat dia bersujud, lalu yang jadi Tuhan saat Yesus bersujud, itu siapa yang jadi Tuhan? Yesus itu sendiri. Yesus sendiri yang jadi Tuhan. Statusnya yang Allah Maha Besar itulah Yesus itu sendiri. Oh. Tapi Yesus itu sendiri yang menyembah itu tuh pribadi manusianya. Kenapa disebut dia Tritunggal kak? Jadi makanya tadi aku tanya sama kakak mau nanya pribadinya sebagai manusia atau pribadi atau statusnya sebagai Allah atau sebagai Roh Kudus. Jadi paham dulu kakak, karena kalau dicampur-campur pasti kita nggak tahu gitu, nggak paham kita Sebenarnya nanti. yang mencampurkan itu siapa sih kak? Karena kalau kita baca kan simpel gitu loh. Tadi kakak sendiri yang mencampurkan. Bahkan kakak bilang Yesus itu katanya Allah yang maha besar lagi kakak bilang. Padahal Yesus sendiri mengatakan Bapa lebih besar dari aku. Ada loh yang lebih besar dari Yesus. Kok kakak bilang Yesus yang maha besar? Dia Yesus tuh berkata dia statusnya itu secara Allah atau Manusia lagi. manusia kak. Itu yang aku percaya sekarang. Bang Rahmat bungkus Bang Rahmat. Maju Bang Rahmat. Tapi Bang Rahmat Maju, tadi maju. bilang gini, itu kan yang disebut tuh one atau Tritunggal. Makanya dia harus nggak bisa dipisah-pisah loh kak. Karena Tritunggal begini, itu begini. memang nggak bisa dipisah dia kak. Jadi Kakak, gini, Kak. mungkin kakak agak rumit lah ya, mungkin karena kakak juga kalau dulu kakak mungkin Kristen tapi mungkin nggak Kak, belajar gini, ya gini. lebih dan aku bisa maklum itu. Kak Mari begini, Ya. Kak Mari begini. Ya. Sebetulnya dari tadi saya diamkan ya. Cuman pada poin ini yang saya kejar. Nah, kalau Ya. seandainya saya mungkin dari tadi juga saya ingin mengarah ke sini. Di sini juga tadi kakak sudah mengakui bahwa di dalam Tritunggal itu tidak bisa dipisah ya kan antara Tidak bisa Bang Dewa. dipisah. Gimana kabarnya Bang Bisa, Dewa? ya.
Alhamdulillah baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam. warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah. Gimana? Isi dulu atau Bang Dewa dulu nih? Iya, lanjut aja dulu ya, Bang Rahmat ya. Nanti bisa dilanjut sama Bang Dewa ya. Ya, ini Kak Mari, kalau aku ini spesialis penyakit luar nih. Kalau udah Bang Dewa nanti ini arah ke kerja dikejar. Jadi begini Kak Mari. Tadi Kak Mari juga lanjut. sudah sepakat bahwasanya Tritunggal itu tidak bisa dipisah ya kan, antara Iya, satu Oke. itu, tiga di dalam satu. Tiga di tiga di dalam dalam satu. Tiga di dalam satu, antara Tiga di dalam Bapa, satu. antara Bapa, Yesus sebagai manusia, Bukan dan antara. juga Roh Kudus itu Bapak, tidak bisa Putra, dipisah. dan Roh Kudus, bukan antara ya. Bapak. Bang. Iya. Iya, Bapa, Putra, Roh Kudus. Dan Roh Kudus. Iya. Pertanyaan saya, Bapa, Putra, Roh Kudus ini, apakah ketiga-tiganya Tuhan? Tuhan. Tuhan ketiga-tiganya. Oke, kita catat ya, kunci ya. Kunci ya. Kunci ya. Ketiga-tiganya. Tapi satu ingat tadi kan Bang, diingat dulu tadi Bang, tiga di dalam satu. Itu catat juga ya Bang. Tiga di dalam satu. Oke. Ya, Satunya artinya satu. ketiga-tiganya ini adalah Tuhan. Nah, pertanyaan kedua, apakah Bapa, Putra, Roh Kudus ini bisa dipisah? Tidak bisa dipisah dia Bang. Tidak bisa Mungkin dipisah. pribadi tiga di dalam satu, tapi status tetap dia satu. Artinya Bapa, Putra, Roh Kudus ini tidak bisa dipisah. Sepakat? Iya, sepakat. Nah, dalam arti kata, di mana ada Bapa, di situ ada Putra, di situ ada Roh Kudus. Di mana ada Roh Kudus, di situ ada Bapa, di situ ada Putra. Di mana ada Putra, di situ ada Bapa, di situ ada Roh Kudus. Karena dia tidak bisa dipisah. Sepakat? Nggak sepakat dong. Lah, katanya tadi nggak bisa dipisah. Maksudnya di mana? Di mana ada Nah, Bapak? Coba ini agak pelan-pelan, Ya. agak dipelan-pelankan dikit. Kita sudah sepakat bahwasanya Bapa, Putra, Roh Kudus ketiga-tiganya adalah Tuhan. Tiga Kunci. pribadi, satu status. Tiga pribadi, Bapak satu Tuhan, status. Bapak Iya. Tuhan, Berarti Roh tiga Kudus Tuhan. pribadi, satu di dalam Bapak. Ya, kita fokus dulu Kak. Bapak Tuhan, Ya. Tuhan, Putra Tuhan, Putra, Tuhan, Roh Kudus Tuhan. Tuhan, Ketiga-tiganya Tuhan. Tuhan. Oke, dia tidak bisa dipisah. Yang tidak dipisah itu Bang, dalam pembahasan kita tidak bisa dipisah. Oh, kamu menjelaskan hanya Yesus saja. Iya. Gitu. Artinya Itu maksudnya Bang, bukan ya di mana Bapa, di situ Roh Kudus, di mana. Tapi kalau kita berpikir seperti itu, tidak bisa kita melampaui apa yang Allah yang Maha Kuasa itu tidak bisa terpikirkan ke kita. Gitu loh Bang. ya, itu saya Jadi yang sepakat aku itu. bilang, Bahkan yang aku dia bilang tidak- itu bukan gini Bang, yang aku bilang itu tidak bisa terpisah pembahasan kita itu loh Bang. Karena kadang Iya. kan kita membahas Yesus, kenapa kau kaitkan dengan Roh Kudus? Kita membahas Yesus, kenapa kau kaitkan dengan Bapa? Iya. Gitu dia Bang. Begini. Itu jadi jangan salah paham dulu Bang. Pertanyaan saya Bang. gini, Kak. Iya. Putra ini punya eksistensi nggak? Maksudnya Punya keberadaan nggak? punya Nah, Roh Kudus punya keberadaan nggak? apa Bang? Ayo, fokus. Roh Kudus punya keberadaan nggak? Nggak ada. Bapak punya keberadaan nggak? Nggak ada. Yang di sorga siapa? Apa Bang? Yang di sorga siapa? Bapak itu kalau Bapak itu kalau secara kemanusiaannya itu di surga itu tidak bukan tempat, tidak bisa, Allah itu tidak bisa memuat surga. Gitu loh Bang. Ketiga-tiganya ini tidak bisa memuat surga. Jadi kalau Abang bilang di surga siapa? Gitu kan Bang. Itu tidak memuat surga itu. Bapak, Nah, kakak jadi pernah. Abang kalau mau bertanya tuh tanya dulu satu-satu. Jangan bilang lalu di surga siapa. Gitu. Janganlah kamu menyebut siapapun Bapak di bumi, karena hanya ada satu Bapak, yaitu Bapak di. Coba,
Jangan kamu menyebut siapapun Bapa di bumi, karena hanya ada satu Bapa, yaitu Bapa di... Jangan sebut Bapa di bumi. Maksudnya cuman enggak ada di mana itu, Bang? Matius Waduh. 23 nomor 9 dibaca. Apa itu, Bang? Matius 23 Ini nomor kurang baca Bible ini kayaknya ini. Tidak karena setahu aku tuh jangan sebut nama Allah lain. Itu ya. Tapi di mana coba kita lihat dulu. Waduh. Bang Coba, Dewa, coba. suaranya kecil banget Bang Dewa. Matius berapa, Bang? 23 nomor 9. Pusing kita kalau kayak gini. Coba Kak baca Kak ya. Kita pelan-pelan aja Iya. Kak. Oke. Oke, Bang. Udah dibaca. Coba baca Kak. Coba baca kuat Kak. Baca aja lah, Bang. Biar paham juga, Ya. Bang. Kan udah saya baca tadi. Jangan kamu menyebut siapapun Bapa di bumi, karena hanya ada satu Bapa, yaitu Bapa di surga. Betul? Iya. Oke. Di mana? Di mana Bapak? Janganlah kamu menyebut siapapun Bapa di bumi ini, karena hanya satu Bapamu, yaitu Dia yang di surga. Di mana Bapak Kak? Di surga, yang di surga. Nah, tadi katanya nggak di surga. Bapa itu, Bang, bukan bertempat di surga, tapi ketika Yesus naik ke surga menyediakan tempat bagi kita. Tapi itu bukan tempat Dia, karena surga itu tidak akan pernah memuat Dia di situ secara keilahian Allah itu sendiri. Nah, sekarang ini to the Yesus point naik ke saya. surga dan menyediakan tempat bagi kita. Gini, Itu ini to the- bahasa Yesus itu sendiri. Jadi tapi bukan itu tempat Dia. Ya, Ya, benar dia nggak? jelasin sendiri, dia ketawa sendiri nih. Gimana nih? Iya itulah. Begini Kak, begini. Ini to the point ya, terakhir ini Pak. Ya. Mungkin Itu teguran Bang Dewa. ya. Ya, sebelum Bang Dewa, coba Kakak baca di Markus 1 ayat 10 sampai 11. Coba Kakak baca tuh. Nanti setelah ini Bang Dewa bagian saraf. Markus berapa? Markus 1 ayat 10 sampai 11. Coba baca Kak. Mencatat nih. Pembaptisan Yesus, di mana langit terkoyak, Roh Kudus turun seperti merpati ke atasnya, dan Roh Kudus turun seperti merpati ke atasnya, dan surga dari surga menyatakan Yesus sebagai anak yang dikasihi. Lalu Ya, coba baca yang ayat 10 sampai 11-nya. apa nih? Bacanya. Bacalah dulu. Ya ini teman-teman ya, bantu di follow juga akun saya. Ini baru bisa live saya Bang Dewa, udah sekian bulan purnama Bang Dewa, baru ini bisa live saya di blokir. Saya dipenanggar. Kayak gini Ya, Bang, baca. kan ini kan bukan kayak gini Bang. Jadi yang Abang tanya sekarang nih tahtanya Allah gitu ya. Bukan, Enggak. baca dulu Markus 1 ayat 10 Baca sampai aja lah 11. Bang, karena udah capek aku juga baca kan. Baca dulu Bang. Di sini saya baca ya. Iya, Pada- baca aja Bang. Pada saat Yesus keluar dari air, ia melihat langit terkoyak dan roh seperti burung merpati turun ke atasnya. Lalu terdengarlah suara dari sorga. Ya, suara dari sorga, engkau anakku yang kukasihi, kepadamulah aku berkenan. Di sini ada 3 tempat
dalam satu waktu yang sama. Tempatnya, sabar dulu ya. Yang pertama, Yesus lagi keluar tuh dari nyelam, dari air. Yesus keluar dari air. Tiba-tiba datang Roh Kudus ke atasnya dalam rupa burung merpati. Dan keluar suara dari surga. Ya. Artinya atas dari cawang langit, dari langit ya. Iya. Dari atas. Berkata suara itu bukan dari burung merpatinya, tapi dari langit, dari surga. Dari surga, ya dari surga. Kalau langit nanti hantu yang datang tuh ya. Terus? Nah, itu dia. Apa katanya? Inilah anak yang kukasihi. Artinya ada tiga oknum pada waktu yang bersamaan. Satu yang keluar dari air, dia Yesus. Dua, dia Roh Kudus dalam rupa burung merpati. Tiga, ada lagi suara dari langit nih, dari arah surga nih. Engkau adalah anak yang kukasihi. Nah, ketiga-tiga ini memiliki tempat yang berbeda-beda. Terdapat pada tempat yang berbeda-beda pada satu waktu tertentu. Satu dari air, permukaan air, satu dari burung merpati di awang-awang, satu lagi di surga di atas. Betul? Betul. Pertanyaan saya, yang tiga ini Tuhan yang mana? Satu, tiga di dalam satu. Status itu adalah Allah. Dengar Ini dulu. dari awal kita pegang dulu. Gini, yang di air ini Tuhan nggak? Kutanya dulu bang, tadi kita udah pegang ya. Tiga Sebentar, izin pribadi, sebentar. satu Bang Jun, status. assalamualaikum Bang Jun. Benar nggak bang? Tadi Waalaikumsalam. Assalamualaikum kita udah semuanya. pegang ya bang. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tiga Oke, pribadi, lanjut. satu status. Jadi kalau abang bertanya lagi siapa Tuhan, lalu abang ketawa. Aku bilang kan Allah itu sendiri, bertiga ini tetap Allah. Tadi Nih. kita udah sepakat. Benar nggak? Tiga pribadi, satu di dalam Bapa. Ya, Berarti satu mereka di dalam Bapa. oke. Yang di bumi siapa? Yang di dalam air siapa? Yesus. Tadi kan udah katakan Yesus. Tuhan ini. Yang di dalam air ini Tuhan. Tuhan. Manusia. Nah gini, kalau dikatakan gini, yang di dalam air itu Tuhan atau bukan? Ya, Kalau secara penglihatan kita kan Yesus, benar Yesus di dalam air itu. ya Yesus kamu memang, kan? memang Yesus. Yesus kan bang? Yesus. Yesus kan bang? Ya Yesus sebagai manusia Yesus. Tuhan kah dia? Sekarang statusnya adalah Tuhan. Tuhan, oke. Burung Nah. yang Roh Kudus dalam rupa burung merpati tadi Tuhan kah? Dia adalah Roh Kudus kan bang? Roh Kudus tadi kita bilang kan? Roh Dia Kudus, adalah iya. Roh Kudus. Roh Kudus itu dalam burung merpati Tuhan kah? Statusnya adalah Allah. Tadi Yesus Tuhan. Allah, Tuhan kah dia? Tuhan. Tuhan. Statusnya Oke. sebagai Tuhan. Oke. Yang dari sorga tadi terdengar suara inilah Bapa. anak yang dikasihi. Bapa. Oke, Bapa ini Tuhan juga? Tuhan. Bapa ini wujud yang tidak terlihat. Ya, oke. Sekarang ini, andaikan Kak Mary ada di waktu itu, oke? Di waktu peristiwa itu ada, ya, lihat di sini dulu, santai dulu. Ini memang harus agak. Saya benar loh bang, saya benar. Oke, andaikan Kak Mary ada waktu itu, Kak Mary melihat Yesus di air. Di atasnya ada juga burung merpati. Di atasnya lagi ada suara lagi Bapak yang ngomong. Kira-kira Kak Mary nyembah yang mana? Kok sembah Yesus juga? Enggak, maksudnya nyembah yang mana? Nyembah ketiganya kah? Artinya, nih Yesus nih. Gimana maksudnya? Ini Yesus misalnya kan? Nah, ini air nih. Ini air. Ini Yesus nih. Kak Mary nyembahnya ke sini kah? Atau ke atas? Atau ke atasnya lagi? Saya sembah Yesus Kristus sebagai Berarti Tuhan. berarti Roh Kudusnya nggak kakak sembah dalam rupa burung merpatinya? Satu bang, tiga pribadi, satu di dalam Bapa. Mengerti nggak dulu? Lah, bingung nggak? Bang Dewa, silakan Bang Dewa. Bingung nggak? Jadi kalau abang tanya, kami tidak menyembah tiga-tiganya, tapi kami menyembah satu karena mereka tiga pribadi, status Allah, tiga di dalam Bapa. Dewa, silakan Bang Dewa. Muter-muter Langsung Bang terus Dewa. kan aku udah bilang. Secara kita mau nanya, secara pribadi Yesus, dia Allah itu menjadi manusia loh bang. Yesus Allah itu menjadi manusia. Nah,
Allah menjadi manusia. Contoh nih abang laku bilang, abang menjadi kuntilanak. Contohnya abang siapa namanya Rahmat. Bilang aja laku gitu ya kan? Ya. Abang menjadi kuntilanak baru kembali sebagai Rahmat. Tetap kan Rahmat kan? Tapi ketika saya menjadi kuntilanak, saya nggak jadi Rahmat. Rahmatnya nggak ada. Coba gini. Rahmat jadi kuntilanak. Begini. Ya, jadi satu kata orang tadi kan, awalnya tuh satu di dalam Bapa. Jadi kalau dibilang tiga-tiganya kalian menyembah, tidak. Satu di dalam Bapa. Pribadi, Iya. ya, satu di dalam Bapa. Gitu. Iya. Ketika satu di air, satu di udara, satu di langit, itu terpisah atau nyatu? Yesus itu secara pribadi terpisah dong, dia sebagai manusia. Dapat. Jawabnya gini ya. Jawabnya gini. Pertanyaan apa Satu di sekarang? air. Jawabnya gini. Satu di air, satu di udara, satu di langit, di sorga, itu satu atau terpisah? Nyatu atau terpisah? Aku tanya dulu sekarang bang, yang abang tanya sekarang ini status mereka atau status Bang Dewa, Bang ya Dewa, Allah Bang itu Dewa, sebagai Bang Dewa, manusia. gantian Bang Dewa, silakan Bang Dewa, gaskan Bang Dewa. Karena kan kalau kita menjawabkan abang nggak Spesialis nih Bang Dewa, spesialis. Itu sudah hampir klimaks itu. Nggak apa-apa Pak Rahmat dulu. Iya, Terusin dulu, kan Pak betul kan? Kan tadi udah aku bilang kan bang, Iya, tiga iya. di dalam satu. Tapi kalau abang bilang apakah mereka terpisah? Sekarang yang terpisah tuh yang mana maksud abang? Yesus tadi sebagai manusia terpisah, dia di air. Kan begitu? Ya kan bang? Ketika Yesus di air, ada nggak Roh Kudus di dalamnya? Sebagai merupakan burung merpati, baru suara dari surga, nyata memang pisah kan bang? Secara Yesus secara manusianya nyata terpisah. Roh Kudus juga iya terpisah kan bang? Terpisah. Jadi harus Yesus secara manusia itu. Bapak itu kan terpisah juga dia kan bang? Ya, Kan gitu. terpisah. Terpisah kan bang? Ketiga-tiganya terpisah. Ketiga terpisah nih. Tapi sekarang abang bilang ini, abang bilang sekarang nih, mana yang kamu sembah kan gitu? Saya bilang tetap Yesus, saat Bapa Roh Kudus, tetap dia satu. Itu tidak bisa terpisahkan. Status mereka. Tiga namanya itu. Di status mereka ini satu, di dalam Bapa satu mereka bang, satu. Jadi status tidak pernah terpisah. Kalau Yesus sebagai manusia terpisah dia memang. Benar kan bang, terpisah. Roh Kudus juga terpisah. Roh Kudus terpisah. Tapi yang kamu bilang sembah tiga, tidak. Mereka tidak bertiga. Satu di dalam Tuhan. Karena Allah itu menjadi manusia. Itu dia. Roh Kudus itu juga adalah rohnya Allah itu sendiri. Jadi di mana terpisahnya? Firman Allah menjadi manusia. Firman itu adalah Allah itu sendiri. Firman itu menjadi manusia. Berarti firman itu adalah Allah itu sendiri. Lalu Roh Kudus itu adalah rohnya Allah itu sendiri. Lalu di mana letaknya? Abang bilang tidak satu. Harus paham dulu bang. Firman Allah menjadi manusia. Firman Allah itu adalah Allah itu sendiri. Jadi di mana? Harus paham dulu di situ bang. Ya gimana saya nggak paham. Gimana abang, biar paham abang. Firman Allah menjadi, Yohanes 1 tuh. Firman Allah menjadi manusia. Firman Allah itu adalah Allah itu sendiri. Roh Kudus adalah roh Allah itu sendiri. Makanya dibilang satu, tiga di dalam Bapa. Jadi di mana terpisahnya? Coba Bapak. Terpisahnya. Oh, yang satu di bumi, di air, lagi berenang. Paham dulu Yang abang satu dari lagi awal. Kenapa dia bisa menjadi di air? Yang di air itu siapa dia bang? Manusia. Dari mana dianya? Firman baca Yohanes 1. Iya bang, harus tahu dulu dong. Karena kalau hanya kita comot-comot kita nggak ngerti. Manusia yang di dalam air ini siapa dia bang? Dan dari mana dia? Harus tahu dulu.
biar paham. Manusia yang ada di dalam ayat itu siapa dia, Bang? Kutanya, siapa dia? Dan dari mana dia? Yesus. Yesus, dari mana Yesus nih, Bang? Yesus yang menjadi manusia ini dari mana? Harus Dari tahu rahim dulu. Maria. Dari rahim Maria. Baca Yohanes dulu, Bang. Firman yang dari rahim Maria, dari Roh Kudus kan, Bang? Ya, kalau kita bahas Yesusnya Yang sebelum menjadi ke manusia. firman. Jadi dari mana dulu dia, Bang? Dari rahim Maria. Dari rahim Maria. Yohanes 1 baca dulu. Firman Allah yang telah menjadi manusia. Paham dulu, Bang. Jadi firman Allah itu siapa? Itu Allah itu sendiri. Roh Kudus itu adalah rohnya Allah itu sendiri. Makanya dibilang 3 di dalam 1. Bisa dipisah enggak? Masuk, Bang. Bisa dipisah enggak? 3 dalam 1 tadi bisa dipisah enggak? Yang ngerti itu terus udah kita jelaskan, masa muter-muter di situ terus sih, Bang? Masalahnya ya kakak jelaskan itu enggak nyambung dengan yang kita tanya. Ya sebelum ke Bang Dewa juga ya, saya izin sapa dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustaz Tio. Saling follow ini teman-teman. Ya izin juga ya teman-teman, ada 2.000 orang. Mohon dibantu Kalau di abang follow. paham yang aku katakan, berarti itu dia. Dengar dulu, Bang. Ada Pak Dio, ada. Ada ya, oke. Ya silakan Bang Dewa dulu Bang. Ini mungkin Pak Dio tadi udah statement. Silakan Pak Dio. Pak Dio? Ya. Firman itu kan Yesus ya, Kak? Ini nggak, Anjok. Mana fokus dia lagi jualan. Lanjut aja, dengar Bang, dengar. Lanjut aja. Ya, jadi firman itu adalah Yesus ya, Kak? Iya, Oke. firman itu adalah Yesus. Oke. Firman yang telah menjadi manusia, Bang. Jangan dibolak-balik. Firman yang telah menjadi manusia, dan firman itu adalah Allah itu sendiri. Ya. Jadi firman ini Allah atau Yesus? Abang ini ketawa aja. Sudah dari tadi saya bilang, firman itu atau Allah sendiri, dan firman itu yang telah menjadi manusia. Itulah Yesus. Oke, kita kunci. Oke, kita kunci ya. Jadi firman itu telah menjadi manusia, yaitu Yesus. Kita kunci ya, Kak? Ya, lanjut aja Bang, dengar ya kok. Oke. Ketika Yesus mengatakan, sebab segala firman yang kau sampaikan kepadaku telah kusampaikan kepada mereka. Jadi di sini Yesus menyampaikan Yesus. Statusnya sebagai manusia dan memberitakan kebenaran Allah itu sendiri. Dia memberitakan Yesus. Dia pribadi manusia, tentu dia memberitakan kebenaran Allah itu sendiri. Ayo. Baca, Apa lagi, Bang? coba kakak baca, buka Yohanes 17 nomor 8. Baca aja Bang, nggak apa-apa, baca aja. Tadi aku udah baca, kakak nggak paham. Rekan Pak Dio banget, besarkan. Aku open cam ya, aku perlihatkan ini ya. Apa lagi Bang? Udah. 26.500. Wah, pura-pura menghitung dia. Ini cuan juga nih Bang, cuan. Harus kita lihat nih cuan. 1, 2, 3, 4, 6, 7, 8, 26.500. Aku kalau diskusi pakai data ini langsung cuan-cuan. Gimana? Iya dong. Kalau nggak cari cuan nanti kita mati. Lanjut aja Bang, saya ngerti dong. Gimana kakak? Mau ngerti orang kakak nggak fokus kok. Cuan-cuan dari tadi. Ya kan aku dengar, telingaku masih di sini, masih jelas kok. Ya, tadi kan sudah dikunci. Firman itu menjadi manusia bernama Yesus. Nah, sekarang di sini Yesus sendiri yang mengatakan sebab segala firman
yang kau sampaikan kepadaku telah kusampaikan kepada mereka, dan mereka telah menerimanya. Mereka tahu benar-benar bahwa aku datang daripadamu, dan mereka percaya bahwa engkaulah yang telah mengutus aku. Yesus menyampaikan firman. Firman ini kan Yesus juga tadi. Berarti ada dua Yesus. Yesus menyampaikan Yesus. Yesus menyampaikan segala Yesus. Begitu kan? Bang, aku tanya, Yesus menjadi firman yang telah menjadi manusia. Tujuannya apa, Bang? Kok malah balik bertanya nih kakak ini? Iya dong, harus tahu dulu. Masih nanti Loh, aku bertanya. nanti aku Ini jawab. Aku bertanya, kenapa kakak bertanya? Nanti aku jawab kan nggak masuk Firman- logika abang nanti. Makanya saya bertanya dulu. Sebentar, Firman itu yang telah kan- menjadi manusia itu tujuannya apa? Kok nanya tujuan? Tadi kita sudah kunci. Firman itu sudah jadi manusia. Iya. Yesus, oke. Iya. Saya sudah terima. Sudah Lalu terima kenapa itu. dia menjadi Oke. manusia? Gantian kita, gantian. Kebenaran itu siapa dan firman itu siapa? Gantian lah ngomongnya. Aduh. Oh, boleh. Kan kita sudah kunci firman itu jadi Yesus, betul? Oh, Nah, di sini Yesus mengatakan sebab segala firman yang kau sampaikan kepadaku telah kusampaikan kepada mereka. Yesus menyampaikan firman. Kalau firman ini adalah Yesus, berarti Yesus menyampaikan Yesus. Gak nyampe lagi otaknya. otak abang yang nggak nyampe itu, makanya saya Ya, dengar dulu. Kan aku bilang dia itu menyampaikan firman, status dia sebagai anak. Dia tidak memakai statusnya sebagai Allah itu sendiri. Mengerti? Hmm, Makanya saya sebagai bilang Allah tadi, siapa? kenapa itu Allah itu sendiri Ampun, menjadi Bapak. manusia? ampun. Kak Maria bisa gantian. Jadi kalau Ustadz Dio nanya, saudara-saudara kami tanya, nanti dijawabnya sesuai pertanyaan, Kak. Jadi pas Lah, ditanya itu Kakak sebenarnya Dina, dong, Kak. terus Lalu Kakak saya jawab. bilang. Gitu. Sebentar, saya sapa dulu. Sebentar, saya mau sapa dulu. Ada bunda saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bunda Ratna. Bunda, mic-nya ke mute, Bunda. Assalamualaikum, Bunda. Aduh, ke mute ya, Bunda ya. Ya, dilanjut diskusinya dulu. Oke, silakan dilanjut Ustadz Dio, Kak Mario. Ya, ini sekali lagi aku ini ya, konfirmasi ya. Yesus, firman itu kan sudah menjadi manusia bernama Yesus. Nah, ketika firman itu telah menjadi manusia bernama Yesus, ternyata di Yohanes 17 nomor 8 ini Yesus itu menyampaikan firman. Berarti kalau firman itu tadi kita katakan Yesus manusia yang menjadi Yesus atau yang menjadi manusia bernama Yesus, berarti Yesus menyampaikan Yesus. Coba kakak jelaskan dulu nih, firman di sini Yesus atau bukan ini firman ini? Yang ngomong Yesus. Pertanyaannya, firman di sini nih Yesus atau bukan ini? Silakan Di kak. awal kan Bang, firman itu adalah Allah itu sendiri yang telah menjadi manusia sudah. Nah, aku jelaskan dulu lah Bang, kenapa nggak langsung nggak nyambung. Kalau kayak gini modelnya Abang, pasti nggak nyambung sama Abang. Karena tadi Abang bilang kan, ini firman siapa nih? Kan dari awal kita udah jelaskan, firman itu adalah Allah itu sendiri yang telah menjadi manusia. Dan tentu firman itu adalah Allah itu sendiri. Sudah? Firman itu adalah suatu kebenaran. Betul kan Bang? Lalu, kenapa Yesus menyampaikan firman yang telah kau sampaikan, yang telah kau berikan kepada, apa tadi bilangnya? Tuh kan dia nggak ngerti pertanyaanku. Sampaikan kepadaku, telah ku sampaikan. Kan gitu tadi apanya? Tuh, Jangan dulu coba lihat. nanti maksudnya gimana ya? Maksudnya kalau ketawa nggak sendiri, fokus. tapi kalau Nggak, pakai kakak itu aplikasi nggak fokus dengan pertanyaanku. Pertanyaanku sederhana. Firman di sini, kata firman di sini ini Yesus atau bukan ini firman ini? Ini firman ini. nggak nyambung dari tadi loh Bang. Abang yang nyambung sebenarnya. Aku bertanya. Oke. Nyambung nggak nyambung? Oke, Bu Maria. Selamat siang, Ustadz Dio. Aduh. Selamat naik siang. lagi Pak seluruh. Iya. Salesius Terus dibuka kau dulu bertanya kameranya, terus, mohon firman bersabar siapa? ya. biar Oh, kamera, diskusi oke, kita. siap. Gantian, Mohon sabar gantian. biar Firman tertib siapa? juga Firman diskusi. siapa? Padahal dari awal kita udah menyampaikan dari tadi. Astagfirullah. Dengarkan Kak, Jadi- Kak Mario dengarkan ya.
Ketika tadi kakak mengatakan bahwa firman itu yang berasal dari Allah itu menjadi manusia bernama Yesus. Oke, aku udah terima itu. Kita kunci. Kita sudah kunci itu. Jangan balik lagi spin back ke belakang. Jangan. Oke, berarti firman itu abang nggak tahu siapa dia? Dengar dulu lah. Firman itu atau Allah itu sendiri? Udah paham? Kita kan sudah kunci tadi dulu. bahwa Jadi supaya nanti nggak bola-balik abang menanyakan firman ini siapa gitu loh bang. Iya, firman itu kan telah menjadi manusia bernama Yesus. Firman, dengar ini, firman itu adalah Allah itu sendiri. Firman itu adalah Allah itu sendiri yang telah menjadi manusia. Jadi jangan nanti tanya siapa firman ya bang. Oke, firman itu adalah Allah itu sendiri menjadi manusia bernama Yesus, betul? Iya. Nah, jadi enggak statusnya. Dengar. Ternyata Yesus mengatakan sebab segala firman yang kau sampaikan kepada aku telah kusampaikan kepada mereka. Berarti Yesus, kalau kita terjemahkan firman di sini adalah Yesus, berarti Yesus menyampaikan Yesus, betul? Oke. Saya nambahi Bu Mario. Sebentar. Alah, dibantu dia. Bu Mario, boleh saya jawab nambahi? Mario udah bingung Kak Mario. Silakan Pak, silakan. Iya. Mas Dio, gini loh. Ustadz, saya panggil Ustadz ya, karena kemarin saya pernah bertemu Ustadz Dio juga. Saya panggil Ustadz ya. Jadi gini, Pak Ustadz ya, Pak Ustadz. Jangan sokap lah. Jadi Yohanes 17 ayat 8 itu Pak Ustadz harus lihat firman itu yang apa, merujuk pada siapa. Jadi sebelum gitu Pak Ustadz ya, menurut Pak Ustadz itu firman itu apa sih? Apa tuh? Definisi daripada firman itu apa? Ini Pak Salesius ini kebiasaan kalau nongol itu langsung nyerocos, tapi dia tidak paham akar permasalahan diskusinya. Iya kan tadi kan Pak Ustadz kan angkat Yohanes 17 ayat 8. Iya, sebab sebab segala firman yang engkau sampaikan kepadaku telah kusampaikan kepada mereka dan mereka telah menerimanya. Pak Salesius, silakan. Jangan cuman headphone yang gede tapi telinganya nggak dengar. Dengarkan pertanyaan saya. Tadi Kak Mariones bilang bahwa firman itu berasal dari Allah telah menjadi manusia bernama Yesus. Oke? Nah, kita kunci itu jawaban itu. Kalau firman itu adalah menjadi manusia bernama Yesus, ternyata di Yohanes 17 nomor 8, Yesus itu menyampaikan firman. Ya. Kalau kita mau konsisten, dengar, jangan iya terus. Ya. Kalau kita mau konsisten dengan jawabannya Kak Mario tadi, berarti Yesus menyampaikan Yesus. Nah, itu kan yang buat Pak Ustadz bingung kan? Ya, bukan bingung, itu konsekuensi dari ucapan. Makanya saya ingin jelaskan Pak Ustadz, menurut Pak Ustadz itu firman itu apa sih? Nah, kalau tanya ke saya beda lagi definisi firman. Ya, apa? Menurut Islam itu firman itu apa sih? Firman itu perkataan toh. Alhamdulillah, diskusi ini mengingatkan kita bahwa perbedaan bukan alasan untuk bermusuhan, tetapi kesempatan untuk saling memahami. Kita boleh berbeda dalam keyakinan, tetapi semua manusia sama dalam pencarian akan kebenaran dan kedamaian. Semoga diskusi ini membuka hati, meluruskan pandangan, dan menguatkan iman kita untuk terus belajar tanpa merasa paling benar sendiri. Jika ada hal yang menurutmu menarik, menantang, atau mungkin bertentangan dengan pandanganmu, sampaikanlah dengan cara yang baik dan beradab di kolom komentar. Karena sesungguhnya, adab dalam komentar adalah cerminan dari keimanan seseorang. Terima kasih telah menyimak sampai akhir. Semoga Allah memberi petunjuk kepada siapapun yang sungguh-sungguh mencari kebenaran. Sampai ketemu lagi dan tunggu video selanjutnya diskusi dan debat apologetik Islam dengan oknum Kristen lainnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.